Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawan-kawan dan bapak-bapak sekalian, hari ini ada pertanyaan ke Aki. Ini dari luar Jawa pertanyaannya. Ada beberapa orang yang menanyakan setelah Aki menayangkan tentang silaturahmi di Ciamis itu, di Tatargaluh. Ki, saya baru mendengar ada yang disebut dengan Pusmuti, Pustupar, dan Pustuti. Saya hanya tahu Pusmupar saja, Pusmuda Paritas Rendah. Dari mana itu asalnya, bagaimana cara mencari datanya, dan apa kepentingannya? Begitu, itu pertanyaan yang cukup bagus ya. Memang kita itu adalah ciri khas BKKB itu ada dua. Satu, datanya akurat. Dua, tajamnya operasional. Itu dulu begitu, terkenal. Jadi kalau orang lain misalnya Menteri Pertanian hanya sekedar mencatat berapa hektar yang tanam, yang tidak. Kalau kita kan keluarga nih, keluarga itu rinci sekali. Jadi segmentasi sasaran itu untuk rinci operasional. Yang pertama adalah Pusmupar, Pusmuda Paritas Rendah. Itu usia istrinya, pasangan usia subur itu antara 15 sampai 25 gitu. Itu masih disebut pusmuda ya. Anaknya 1 atau 2. 2 itu sebetulnya udah maksimal karena kita targetnya di 2 ya. Ingat Pancakarya program KB. Sekali lagi, Pancakarya program KB. Oh sudah nggak ada Ki, ada di YouTube. Itu untuk lintasan sejarah dan bagus itu ya program itu. Karena tahun 80-an itu perlombaan kita adalah Pancakarya program KB. Tidak usah disebut lagi lah. Jadi yang pertama Pusmupar itu Pusmuda Paritas Rendah. Sekarang Pusmuti, Pusmuda Paritas Tinggi. Umur ibunya dari 15 ke 25. Pus itu anaknya sudah 4, 3, bahkan ada yang 5. Kalau kawinnya itu umur 16 misalnya 12. Nah itu yang disebut Pusmuti. Itu mah prioritas sekali ya. Dulu itu. Kalau Pusmupar itu biasanya kalau anak 1 itu tuh spacing. Karena kita ada 2 tujuan kan. Ada spacing, ada stopping. Nah itu. Ingat Pancakarya program KB. Kemudian Pustupar. Pustua Paritas Rendah. Umur 36. Nah umur 36, umur 40 anaknya 1, 2 atau 3 paling banyak. Itu termasuk kelompok Pustupar. Pustua Paritas Rendah. Dan yang terakhir adalah Pustuti. Pustuti itu adalah Pustua Paritas Tinggi. Jadi umurnya 30 ke atas, anaknya ada yang 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Itu Pustuti dulu. Nah ini untuk menentukan, satu tadi untuk menentukan spacing atau stopping. Yang kedua untuk menentukan jenis kontrasepsi. Yang ketiga untuk menentukan isi pesan. Nah jadi jenis kontrasepsinya yang belum punya anak kan apa? Kita dulu kan ada anjuran-anjuran itu. Sampai dipermasalahkan apakah sebelum punya anak itu boleh IUD? Oh, ada penjelasan dari dokter kandungannya boleh. Tapi IUD-nya ini dan lain sebagainya. Katanya itu akan, ya yang sebaiknya pasti adalah hormonal dulu gitu kan. Dan sebagainya. Itu akan terus-menerus berbicara kita tentang segmentasi sasaran. Nah dari mana Ki datanya? Oh itu dari awal. Itu dari awal dan mungkin sekarang juga ada. Yaitu dari R1 Elko. Register nomor 1 eligible couple atau Elko. Kemudian ganti nama menjadi R1 PUS, pasangan usia subur. Di situ kan kolomnya banyak. Nah kolom yang diambil itu adalah kolom mana? Kolom mana? Ayo, kolom mana? Kolom usia istri dan kolom jumlah anak. Jadi kalau usia istrinya umur 20 tahun, anaknya 4, itu masuk ke kelompok
Pustuti, pusmuda paritas tinggi. Kalau umur istrinya 15 sampai 25, anaknya 1 itu pusmupar. Ya begitu saja. Jadi dari kolom itu kan banyak, ada jenis kontrasepsinya, tempat pelayanannya. Tapi untuk itu dimasukkan kepada apa? Dipusukkan kepada L1 sasaran. Dipisah-pisah, dirinci lagi. Nah, R1 sasaran itu, R1 SAS itu juga ada beda-beda. Ada diambil lagi menjadi R aneka. R aneka itu adalah R1 aneka kontrasepsi. Ada R1 pil, R1 suntik, R1 IUD, dan sebagainya. R1 vasektomi dan sebagainya. Nah ini sekarang tidak nampak. Mungkin pemerintah sudah menganggap ini tidak penting lagi. Yang penting ber-KB lah, di mana-mana juga begitu. Karena 2 anaknya juga tidak kencang seperti dulu kan begitu. Ini mungkin saja berubah kebijakan. Hanya yang dulu itu saling senang ya, dan saling menakutkan, saling menyeramkan pada saat konsultasi PLKB di kabupaten kan tiap bulan. Dan dulu kalau tahun 70-an itu kan gaji juga tidak pakai rekening-rekening seperti sekarang, diberikan gitu kan, diberikan di kabupaten itu sekalian kita tuh di konsultasi, rapat konsultasi. Nah di rapat konsultasi ini yang serem. Kenapa serem? Karena si PLKB ini harus membawa data-data itu yang tadi, R1 aneka, visum, sehingga si PLKB itu membawa tas. Biasanya tasnya itu tas pramuka itu yang untuk camping gitu ya, digandong. Ya masih mending lah yang pakai motor digandong gitu. Yang pakai angkot kan umum ya biasa harus digendong, disimpan di di depan dan sebagainya. Itu herin begitu ya, sesekan gitu. Nah siapa yang memeriksanya itu adalah Kabid Supervisi. Kasih supervisi kalau di kabupaten. Kalau provinsi kan kabid supervisi itu. Itu aparat-aparat supervisi itu yang memberikan rekomendasi visumnya benar atau rencana kerjanya sesuai dengan visum dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kita menjadi besar. Ya, jadi ingat lagi ketika 1994 mulai kita mendata keluarga dengan R1-nya atau galabang itu yang 83 kolom. 83 kolom. Tidak ada yang melihat orang. Padahal kita sudah mempersiapkan itu. Itu hebatnya Pak Haryono dan itu Pak Majwar itu adalah tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokoh RR. Tapi kalau di lapangan kita repot itu ya. Tapi senang, nggak tahu. Tidak berpikir lagi sudah ada uangnya atau tidak ada waktu itu. Kita semangat saja ya. Sehingga akhirnya pada tahun 1998, nah saat pergantian orde baru kepada orde reformasi, di situ ditanya, Aki ikut, Pak Tita, waktu itu Pak Ginting, siapa lagi yang dari JAK DKI itu, ya 2 orang teman Aki, ya yang meninggal banyak, itu dibawa rapat dan kita ditanya, punya data enggak? Kita punya data by name, by address. Dan itu kita entry. Setelah entry ada 2 keuntungan. Yang pertama kita dapat takesra dan kukesra. Yang kedua kita dipakai datanya oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi pada saat itu ada JPSBK, Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan. Ya, BK itu bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sebagainya. Datanya dari kita. Dan itu lama, dari 98 ganti presiden masih tetap dipakai. Kan dari Pak Habibie kita ganti ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Ibu Megawati masih dipakai. Ketika presidennya SBY kira-kira 2005-2006 itu dikembalikan lagi karena yang punya kewenangan untuk menyuguhkan data itu bukan BKKBN tapi statistik. Kita dipindahkan lagi ke statistik. Ini juga masih repot. Beberapa kabupaten termasuk Aki di Ciamis pada saat itu adalah Pak Bupati tidak nerima langsung data dari statistik karena dianggap bahwa dinas KB
ya Aki disatukan dengan pemberdayaan waktu itu adalah aparat kabupaten yang harus menangani data kemiskinan. Jadi si statistik itu ingat tuh orang, siapa namanya lupa Aki. Hei, Bapak jangan lapor dulu ke saya. Lapornya ke Bupati, tapi melalui Dinas KB. Karena Dinas KB yang diberi kewenangan untuk segala macam. Jadi kalau kita mendapat raskin, segala macam tuh, teman-teman kita di lapangan, di kabupaten untuk ke rumah sakit, kita yang nanda tangan. Kalau udah dapat tanda tangan dari kita, itu seperti semacam jaminan bahwa dia itu gratis gitu. Itu hebatnya ya. Terima kasih kepada para pemimpin kita yang sudah menelurkan ini. Ya tokohnya kalau Aki masih ingat sekarang dan masih adalah Pak Mansuar Nurdin ya. Itu jago sebelum menjadi kepala BKKBN ke Palembang kalau nggak salah begitu ya Pak Mansuar itu. Itulah jadi kita data itu sekarang banyak ngaku kita punya data tapi sekarang tidak terlihat di lapangan itu karena kita main di HP sekarang, kita main di medsos begitu. Makanya ini juga salah satu mangga lah bagaimana kita ke belakang. Bukan berarti mengajak lagi ke belakang, tapi medsos jalan, tapi di lapangan itu orang tahu semua bahwa data kita itu ini dan lain sebagainya. Sekian saja dari Aki, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.